Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita rindu memulai hari kita dengan mengingat bahwa ada Tuhan yang memberkati kita. Ada Tuhan yang memberkati kita. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka kitab kita dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Ini adalah satu perikop yang sangat terkenal yang mungkin teman-teman sudah sering dengar, dan hari ini kita akan sama-sama membacanya teman-teman. Ucapan berkat imam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah teman-teman, di dalam bagian ini digambarkan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Musa untuk memberitahu bahwa ini adalah ucapan berkat yang harus disampaikan. Nah teman-teman, menarik sekali di dalam ayat 24 sampai ayat 26 ini bukan digambarkan mengenai Tuhan memberkati kita dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tidak teman-teman. Tidak dikatakan mengenai Tuhan memberkati kita dengan segala yang kita kerjakan pasti akan berhasil meskipun itu ditempuh dengan jalan yang salah. Tidak teman-teman. Tetapi justru di dalam ayat 24, 25, dan 26 yang menjadi berkat terutamanya ini berfokus kepada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan, yang diulang di dalam ayat ke-24, 25, 26 sebagai subjek utama. Makanya ditaruh di depan teman-teman. Dikatakan yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah teman-teman, digambarkan bagaimana ini adalah seperti yang diinginkan oleh bangsa Israel. Tuhan terus memberkati dan melindungi Israel yang waktu itu sedang di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah teman-teman, dikatakan kemudian Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kenapa harus dikatakan menyinari engkau dengan wajahnya? Nah teman-teman, gambaran Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya ini sama dengan gambaran seperti tumbuh-tumbuhan yang memerlukan cahaya dan sinar matahari. Demikianlah teman-teman, sesungguhnya itu yang digambarkan di dalam ucapan ini, bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Kalau teman-teman dikatakan di dalam ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman, kenapa harus dikatakan menghadapkan wajahnya kepadamu? Karena sesungguhnya teman-teman, frasa menghadapkan wajah itu sama seperti pribadi yang memperhatikan, begitu kan ya? Bukankah kita nggak seneng kan ya kalau kita lagi ngomong sama orang terus orangnya mukanya ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan, kita nggak seneng, begitu kan ya? Ketika orang itu bisa berhadap-hadapan dengan kita, kita tahu bahwa orang itu pay attention dengan hidup kita. Nah teman-teman, di akhir dari ucapan berkat ini mau menggambarkan bahwa ada Tuhan yang betul-betul watch over your life. Tuhan yang betul-betul memperhatikan dengan detail hidup kamu. Dan itulah sebabnya itu mendatangkan damai sejahtera. Kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang melihat hidup kita dan Tuhan yang menjaga hidup kita. Nah teman-teman, biasanya kita hanya memahami sampai ayat 26 saja. Tetapi ayat 27 kita juga harus pahami teman-teman. Di situ dikatakan demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Dikatakan demikianlah mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Nah teman-teman, kenapa harus ada kata meletakkan namaku? Nah teman-teman, ini adalah satu gambaran seperti ini. Meletakkan nama itu sama seperti disematkan, begitu kan ya? Jadi dikasih tahu nih, oh Ivan ini adalah umat Allah. Oh si A ini umat Allah. Oh si B ini umat Allah. Nah teman-teman, makna dari ayat 27 itu adalah seperti itu. Ketika kita betul-betul menjadi umat Tuhan. Nah teman-teman, sesungguhnya ketika itulah nama Tuhan disematkan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar yang pertama. Jangan lagi kita salah fokus akan berkat yang sesungguhnya, bukan berkat yang terutama. Bukankah selama ini kita terdistorsi dengan banyak
konsep-konsep berkat di dunia ini yang mengaburkan kita akan berkat yang terutama, yaitu Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya mari kita belajar, teman-teman, berkat terutama bukanlah apa yang ada di dunia, justru Allah yang ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, mari kita sama-sama menjalani hidup kita dengan tanpa takut, dan kita menjalaninya dengan penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena ada Allah yang sungguh-sungguh melindungi setiap kita. Allah yang betul-betul menyinari wajahnya terhadap kita dan memberi kita kasih karunia. Itulah sebabnya, teman-teman, mari kita sungguh-sungguh belajar supaya kita menjalani hidup kita dengan begitu rasa percaya diri, karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi satu kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar selalu percaya hidup kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang percaya dan peduli selalu pada kita. Untuk menutup saat itu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang indah yang Kau masih berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih karena kami masih boleh bangun pagi satu itu pada hari ini Tuhan. Tuhan, ajarkan kami saudara Tuhan agar kami selalu percaya Tuhan dan selalu berdoa kepada Engkau, karena Engkau hanya Engkau satu-satunya Allah yang selalu percaya pada kami dan selalu peduli pada kami di mana kita berada. Terima kasih Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jangan lupa guys, besok kita satu lagi yuk di channel ini. Mari kita bagikan materi satu ini ke teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak orang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan, yuk DM Instagram Yud dan GG Kanaan, dan juga beri podcast Yud GG Kanaan. Jangan lupa juga guys, hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom Fellowship. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA teman-teman ataupun di grup lain teman-teman sekalian. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa gini amat ya hidup gua? Kayak ada aja masalahnya. Masalah yang ini baru kelar, udah muncul lagi masalah yang baru. Apa coba, nggak kelar-kelar? Ya nih, gimana ya? Hidup kita kok begini amat? Apa ini jangan-jangan azab? Apa ini teguran dari Tuhan? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya masalah yang kita hadapi pasti ada Tuhan yang bekerja. Supaya apa? Rencana Allah di dalam hidup kita bisa tergenapi.